Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Warna Wiriwara, ketemu lagi dengan kita pada malam kali ini. Kita akan sedikit berbincang-bincang atau kita akan sedikit melakukan sesi tanya jawab nih kepada kru-kru atau tim yang bertugas pada saat kita syuting ya. Betul. Nah, tanpa berlama-lama aja sih ya, kita akan melakukan cerita jawab itu pada saat kita penelusuran di salah satu apa ya? Gedung Islamic Center, Tambun Utara, Bekasi. Yang konon katanya angker ya di sana ya. Betul. Dan bagi pemirsa nih yang belum melihat season penelusuran kami yang sebelumnya, silahkan dilihat dulu, habis itu langsung cus ke sini. Oke, langsung aja kita tanya jawab ya para guru di sini ya. Mungkin dimulai dari Om Andri dulu selaku host dari Kabupaten Barat. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra, host dari Paguyuban Warai Barat. Kebetulan waktu penelusuran itu saya sudah menjadi host dari Paguyuban Warai Barat. Dari gedung yang pertama hingga gedung yang ketiga itu, kalau dari perjalanan waktu itu ya. Iya betul. Emang gedung pertama itu sangat ini sih luar biasa. Luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Auranya benar-benar mencekam banget sih. Kira kalau Pio sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih dibanding gedung 1, 2, 3 aku lebih tertekan itu di waktu gedung 2 atau di season 2 nih. Kenapa di situ? Karena itu benar-benar parah ya buat aku efeknya, karena pada saat kita masuk aja aku udah ngerasa kayak ngap gitu, kayak tertekan gitu. Gedung yang kedua? Iya, gedung yang kedua. Jadi waktu kita penelusuran di gedung 2 dan juga gedung 3 banyak sekali gangguan juga sih ya sebelum kita mulai syuting ya. Betul. Jadi kita juga ngomongin nih pemirsa di balik layarnya kita sebelum kita melakukan syuting, briefing dan lain-lain, kita akan membahas tuntas nih di sini. Jadi stay tune aja ya. Dan selanjutnya mungkin diperkenalkan kru kita. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Hafiz. Saya full dari Paguyuban Warai Barat. Ya, emang yang saya rasain itu di gedung pertama, kita itu udah disambut dengan suara-suara kayak orang ngeburung atau sebagainya lah ya. Ditambah juga auranya juga sangat kuat. Ditambah juga di yang itu saya melihat tuh kelebatan hitam ya, yang nggak tahu itu genderuwo atau apa, saya kurang begitu jelas. Cuman itu saya lihat. Yang menurut Viola gimana? Iya. Menurut Viola gimana? Di gedung yang pertama ya? Ya, kalau di gedung yang pertama kan emang kita pertama kali penelusuran di gedung pertama ya. Betul. Dari gedung pertama kita ketemu sama ular gede yang katanya mitosnya itu sebagai simbol dari masyarakat setempat itu emang simbolnya siluman ular itu sering menampakkan diri di situ. Dan juga kebetulan nih sahabat, waktu saya dan juga tim penelusuran di gedung yang pertama tuh kebetulan banget kita juga ketemu nih sama si siluman yang konon katanya jadi mitos di situ. Ya. Dan buat Om nih yang tadi nanya sosok hitam, ya sebenarnya ada sih. Ada emang beberapa sosok-sosok yang menyerupai genderuwo atau saya biasa bilangnya itu wowo ya. Ya di sini ada. Dan itu nggak banyak. Cuma ada satu ya? Atau berapa dua? doang sih? 1, 2, 3 lah. Nah, kalau untuk saya ketertarikan di sini tuh dan beruntungnya kita ketemu sama orangnya. Nah, bagi sahabat yang belum melihat, saya akan kabarkan cuplikan di sini. Cuplikan
ada di atas. Nah, selanjutnya para sahabat para wariwara, kita akan nanya kepada salah satu guru kita juga. Silakan diperkenalkan, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdul Jabbar dari Gedung mengenai gedung pertama ini ya. Iya, betul. Gedung pertama itu teman-teman itu semuanya juga sempat kena efek ya, Viola ya. Betul. Sempat kena efek ya karena begitu auranya begitu kencang sekali, bahkan kayak kameramen yang lain-lain juga pada kena efek semua. Iya. Nah, berikut kayak host juga kan sempat kayak jalan kakinya kayak ada yang gandulin gitu ya, Iya, ada yang megang di pas Riko juga begitu juga gitu. Mungkin termasuk saya gitu. Betul. Karena yang saya rasain itu waktu di gedung pertama itu pertama kan kayak rasa-rasa panas, terus lama-lama jadi kayak pegel sakit gimana gitu. Ya, saya rasain nggak tahu saya. Padahal di situ nggak ada sesuatu yang saya injak. Mungkin penglihatan Vio ada sesuatu nggak di situ? Dan ini kayaknya kalian om-om ini sekalian ini kayaknya waktu kita di titik yang sama kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Di titik yang yang waktu itu saya lihat di titik itu tuh bekas-bekas kiriman. Bekas kiriman. Iya. Jadi So, di salah satu titik itu ada bekas-bekas kiriman yang entah mungkin dibuang di sana atau emang jadi dilakukan di sana, kita juga nggak tahu ya. Jadi mungkin itu efek dari kiriman berarti atau auranya, kan auranya di situ belum menumpuk. kita injek selama kita penelusuran di situ ya? Iya. Masuk. Ya itu istimewanya gedung pertama. Selain ada seniman ular, yang kedua ini banyak banget bekas-bekas. Pesan yang saya rasain tuh enggak kalau berat ya, sampai juga berat, pasti banyak buat yang dirasain ya. Iya, mungkin banyak juga ya kan yang kena efek sebenarnya di sahabat. Cuman tidak terlihat dari kita karena itu ada di balik rumah. Yang lebih menarik itu begitu di gedung pertama, kedua dan ketiga, setiap dibacain doa itu ada satu sosok, tapi pakaiannya berjubah itu apa Viola? Apakah doa kita diterima, disambut dengan baik dengan sosok itu, atau sosok itu merasa berterima kasih atau bagaimana Viola? Nah, ini sebuah cuplikan dari season 3 ya, dari season 3 dari penelusuran kita di gedung 3. Waktu audio kita mati. Audio kita mati. Audio kita mati total. Iya. Audio kita mati total di titik di menit-menit terakhir nih. Iya. Itu Sahabat gedung ya. ketiga ya? Di gedung ketiga audio kita mati total. Mati total. Jadi Padahal nyala ya, itunya kan ya? Nyala. enggak Nyala. masuk Emosi. sama sekali ya. Jadi enggak kedengeran apapun, mati. Dan sempat juga Om Abdul ya, saya juga sempat komunikasi dengan sosok itu tuh sebenarnya kayak ketua Doa ya. Begitu Ketua dari semua gedung, dari gedung 1 sampai gedung 3 itu. iya, tapi intensitas yang paling beliau kuat itu di gedung yang ketiga. Waktu audio kita mati total. Dan waktu itu aku juga sedang komunikasi juga sih sama si beliau ini. Jadi baru ketua atau ketuanya. Iya. Nah itu kan yang di gedung yang ketiga itu Vio kan sempat ngejelasin tuh bahwa ada sosok makhluk yang merangkai atau sebenarnya kayak ke tembok itu, Iya. Merambat. 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 Nah itu pas saya nonton di cuplikannya, cuma belum diupload. Di gedung yang ketiga ya, Iya, benar. ada sosok kayak kelawak kayak binatang gitu Iya, lewat, binatang. kayak binatang Nah. gitu lewat. Sehabis aku ngeliat yang itu, yang benar beli tembok yang baik, itu binatang tuh lewat. Nggak tahu Mungkin ya. ada cuplikannya, Ada cuplikannya. ada cuplikannya kali. Gitu. Nanti coba di. Saya ngeliat itu ada sosok kayak ada yang terbang gitu.
iya waktu itu kita pikir juga nggak ada ya. Terus kalau diamatin itu kalau kayak apa ya, kalau nggak apa-apa itu bakal dulu ya, itu belum tahun sih ya. Saya tuh cepet banget. Nah terus juga ada kayak Banaspati loh. Kayak Banaspati bang, nyala itu api lama-lama kan pertama kecil, lama-lama gede gitu. Percis ada di luar gedung yang ketiga itu. Iya, luar gedung ketiga di itu lantai 2 atau lantai 1? Kalau nggak salah itu lantai 1 deh. Lantai 1 ya. Kalau nggak salah lantai 1 pas Itu penelusuran waktu di kita Tengah. ketemu sama kotoran. Betul. Pupuk bisa dibilang pupuk ya. Sebenarnya banyak banget sih yang banyak apa kejanggalan-kejanggalan di situ. Betul. Tapi yang paling menurut aku paling wow sebelum kita penelusuran syuting itu waktu kita briefing tengah-tengah gedung 2 dan 3 itu. Iya. Waktu tengah-tengah briefing tiba-tiba ada suara yang wow. Dengar nggak? Dengar. Kayak suara gimana ya? Kayak suara kayak arungan begitu. Cuma masih nggak jelas suaranya. Kayak apa ya, aliran radio yang konser gitu. Iya. Itu kira-kira suara dari dia sedang ngobrol atau gimana? Apa suara satu sosok doang? Itu banyak sosok. Dia tuh pengen nakut-nakutin kita kayak gertak gitu loh. Iya. Kalau bahasa kita sih ngapain sih di sini? Iya. Mungkin kepo ya. Banyak orang di gedung tua, udah lama terbengkalai. Tapi sempat pas penelusuran pertama itu di kru kita, di belakang saya itu sempat ada begini, Bang Andri, gitu kan ya? Oh iya. Gitu kan. Habis itu saya tengok suaranya berubah, jadi kayak mukulin tembok. Dan pada waktu itu kan kru kita sempat kena itu dari situ. Tangannya. Tangannya kena, agak berat. Kalau dari tim kru di sini ada yang ngerasain nggak? Padahal kita ada di posisi di atas di gedung lah gitu ya, di lantai 2 atau di lantai 1 itu kayak ada ketetesan air gitu. Ngerasain nggak? Ada yang ngerasain nggak? Ngerasain. Iya. Kayak apa gitu jatuh. Iya kayak embun gitu kan. Padahal kita posisinya ada di dalam gedung, biar penonton yang di rumah tahu, bisa dijelaskan itu air apa yang kira-kira netes, kadang kayak percikan air begitu. Kalau waktu itu aku nggak ngerasain ya, aku nggak ngerasain ada percikan air. Tapi kalau emang benar itu ada 2 kemungkinan. Itu emang dari entah binatang atau kelelawar, kan emang di gedung yang pertama itu banyak banget ya kelelawar. Iya, banyak. Yang kedua itu dari mereka. Apa dari artian sosok si siluman ular itu bukan? bisa jadi air pocong, bisa jadi dari ular itu. Dan kita nggak tahu ya, karena waktu saya juga nggak ngerasain juga. Jadi saya pelan-pelan. Cuma yang jelas mah lebih banyak wowo ya di situ ya. Wowo itu Kalau wawa itu bisa sih juga ya. Terus kuntilanak tuh banyak. wowo itu disebutnya genderuwo atau wowo itu udah? Tapi kalau paling banyak wawa itu di gedung 2. Gedung 2 ya? Gedung 2 itu kayak tepung. Itu kan gedung 2 itu kan kayak ruko-ruko ya. Kalau sudah ruko gitu ya. Sambut ya ampun bener banget itu kayak ya Kan Allah. sempet juga kita kan sempat naruh kamera tuh. Iya Di betul. gedung ketiga kemarin Gedung ya. kedua, Gedung gedung kedua. kedua. Iya, gedung 2. Naruh kamera itu kan sempat kamera mati. Ya. Kamera sempat mati, nggak direkam. Yang buat asistensi pergerakan Benar. dia di situ. Itu kamera itu apa? Ada yang jahilin atau sengaja dimatiin gitu, menurut Fabio? Karena eksistensi di gedung kedua itu benar-benar besar ya. Kan sampai aku bilang ya dari awal di gedung kedua itu kita masuk aja auranya udah gelap, udah sesek gitu. Bukan di dada tapi di ulu hati. Persis kayak ada tekanan gitu. Betul. Semakin kita naik ke atas nih, wow. Semakin aku bener-bener nggak bisa napas. Kenapa nih? Karena apa ya? Ibaratnya gini. Kita berenang.
di kedalaman yang dalam gitu, semakin ke dalam tanpa alat pernafasan kan muat ya. Iya. Bisa pakai gitu. Kalau saya rasa kayak gimana ya, rasa kan sahabat juga tahu lah waktu video yang di gedung yang kedua itu saya sering ngerasain batuk kayak sesak napas gitu bang. Iya. Iya, karena hidung juga nggak kuat ini kan pilek, makanya saya sering batuk di situ. Itu di gedung yang kedua saya ngerasain. Oh berarti karena ada kita berbenturan di area situ kali ya. Di yang kedua itu emang ekstrim karena kebanyakan emang orang yang kedua dari mobil itu bener. Padahal itu kamera yang buat eksitasi nang palu itu bang, udah saya jelas saya pencet. Nah di atas juga kan ada lampu senter itu ya. Iya, Nah, tadi udah kan jelas. Nanti ada cuplikannya kalau misalnya nanti ini ada cuplikannya. Itu udah jelas dipencet buat kita ngeliat apa, kita tinggalin kamera di situ, betul. terus biar nangkep makhluk yang sekitar situ bang. Iya. Iya. Cuma mati ya kameranya. Nah itu saya juga itu. Dan kenapa juga kita mutusin buat di kedua dua tuh penelusuran cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, alasannya begitu. Iya. Karena di beberapa komunikasi dengan Nisa bisa dibilang ketua di situ. Kita cuma diberi waktu 15 sampai 20 menit. Iya. Tapi alhamdulillahnya dari penelusuran pertama, kedua, ketiga, artinya kita berjalan dengan lancar. Iya. Alhamdulillah. Semuanya selamat ya kan? Ya walaupun ada sedikit Ya. efek Dirasa halang ya, rintang itu gangguan. pasti ada ya. Karena Cuman nggak begitu berat, nggak begitu berat kayak ada yang kesurupan lah segala macam gitu ya. Artinya, ada sih sampai sekarang ya. alhamdulillah. Tapi sangat disayangkan bang, itu gedung 1 gedung sampai gedung 3 itu bangunannya itu kan sangat kokoh sekali tuh. Ibaratnya itu mengeluarkan dana yang luar biasa di situ. Nah, menurut saya kan waktu survei di di warga sekitar, saya sempat bertanya kan sebelum Iya, iya. mengadakan penelusuran, saya sempat tanya-tanya dulu sama warga di situ sejarahnya seperti apa, sempat tanya di situ. Berawal dari tahun 2008 gedung itu akan diadakan ibaratnya buat penginapan jemaah umroh. Nasib. Iya, tapi nggak tahu kenapa dari warga setempat katanya pas awal dibangun langsung terbengkalai begitu aja bang. Nah makanya tanda tanya itu buat saya, kan sangat disayangkan ya mengeluarkan begitu banyak dana, udah jadi kenapa langsung terbengkalai gitu. Kita ambil hikmahnya aja di situ. Nah terus juga sahabat Wara-Wari-Warak yang sedang menyaksikan kami di sini, dari gedung 1 hingga gedung 3 kita ambil hikmahnya aja bang, bahwa di gedung Islamic Center Bekasi Taman Utara itu kita harus menjaga adab, terutama kita jangan sembarangan kayak buang air kecil di situ ya. Terus tempat-tempat yang kayak gitu tuh jangan remeh lah, kita harus mencari tempat-tempat yang kira-kira kalau buang air kecil tuh di mana gitu. Maksudnya kasihan kalau misalnya ada orang yang buang air kecil di situ, kasihan, takutnya kena efek. Betul. Dan juga yang membuat mereka itu pasti terganggu juga. Ganggu. Ya selagi kita berbuat baik, selagi kita menjaga adat, mereka pasti juga akan menjaga juga. Dari yang saya alami. Dan menurut Om di gedung 1, 2, atau 3 yang menurut Om paling ekstrim di gedung yang kedua dari Om Abdul. Gedung 2. Gedung 2, kenapa tuh alasannya? Alasannya dari gedung pertama sampai yang ketiga itu menurut saya ya, pas kirim doa nongolnya ada di gedung 2. Itu alasan paling kuat ya. Penelusuran pertama banyak gangguan begini-begini, pas saya kirim doa cuman suasana tenang doang. Suasana tenang. Di gedung 3 pun walaupun banyak sosok yang nongol tapi tenang. Pas di gedung 2 begitu saya
dikirimin Fatihah buat ahlul gaib, itu sosok itu nongol, dan itu nggak saya jumpai di gedung pertama dan gedung ketiga. Sosoknya badannya tinggi gede, pakai jubah, Masya Allah. adanya di atas lantai Ya. 2. Gedung yang ketiga itu ya. Gedung kedua, Ya, lantai gedung kedua. Kalau saya sih yang lebih tertarik itu di gedung yang pertama ya. Oh, gedung pertama. Iya. Kenapa tuh? Kenapa saya bilang di gedung yang pertama? Di situ baru pembukaan aja kita udah disambut dengan energinya, dengan auranya di situ luar biasa. Karena Terus kita penelusuran juga masih baru ya. masih baru gitu sahabat, kita Itu banyak. masih merintis di dunia goib. Nah, ada juga waktu yang di gedung yang benar-benar ekstrim dan terbengkalai lama. Gedung pertama itu yang benar-benar baru ya, pasti kita bakal disambut. Iya. Lanjut dong. Nah itu yang membuat saya tertarik itu di gedung yang pertama itu, saya yang nginjek santet itu. Iya, Nah iya. kan aneh bang, Ada. kita berjalan aja kan biasa ya, Iya. tapi kenapa lama-lama kok kaki kayak sakit Iya, gitu. kayak ini. Kayaknya ada cuplikannya deh. Nanti Ada, coba di ada iya. ceritanya. Iya, itu yang pertama menurut saya. Terus yang kedua, waktu itu pembukaan di gedung yang pertama kan kita di lantai bawah tuh Betul. ada sosok kuntilanak, terus ada sosok yang dijelaskan sama Bio itu ada sosok orang gede tinggi. Nah terus pas di lantai 2-nya itu baru muncul sosok si Luman Ular itu. Di bawah di aula ya. Betul, di aula itu Bang. Kira sebesar mana sih sosok ular itu? Sebesar apa ya? Sebesar yang sih kalau kita ilustrasinya segini. Ini badannya ini Berarti yang listrik berarti ya. ya. Langsung. Ya, terus ini Kulit yang listrik ya Pak. badannya sini kan member gitu. Atasnya itu pasti manusia. Nah, bukan manusia itu. Nah makanya untuk sahabat Wara Wiriwara, karena kita masih baru di sini, masih merintis, jangan lupa di like, subscribe-nya biar tim semua di sini biar semangat untuk mencari tempat-tempat yang kira-kira pantas untuk kita penelusuran. Ya, oke. Om Riko nih. Kira-kira gedung pertama 2 atau ketiga? Kayaknya sama kayak Pak Abdul. Ini gedung kedua ya sama. Aulanya yang kencang. Ya, apalagi penutupan juga kita baca doa, timbul gitu ya, semacam kayak ada suara lah segala macam ya. Kayak juga kayaknya ada tuh di atas tuh di lantai 2 ya. Ya kayaknya gitu aja sih, sama sih jawaban sama Pak. Oke, kalau untuk aku sendiri nih sahabat, penelusuran yang menurut aku paling wow itu sebenarnya di gedung 2. Kenapa? Karena dari awal kita benar-benar udah disambut dengan bentuk energi yang benar-benar kuat. Iya. Dan makin dalam kita penelusuran, semakin lama kita penelusuran, bahkan sampai ke lantai 2, aku benar-benar ngerasain perbedaan hawa yang benar-benar kerasa. Setelah keluar dari gedung pun, aku sebenarnya masih tetap ngerasa sesak di ulu hati karena emang benar-benar bentuk energi itu kerasa banget. Tapi kalau untuk efek, aku udah kerasa nih di gedung 3. Gedung 3. Kenapa? Sehabis kita doa di gedung 3, lo ngerasa perutku sakit yang minta ampun. Sakit yang minta ampun. Itu gara-gara apa itu? Kira sakit. Waktu kita doa, tiba-tiba ada yang bilang dengan apa? Dengan energi, dengan energi mereka. Jadi waktu kita doa nih, kan waktu itu kita di gedung 2 dan juga di gedung 3 ya, di gedung 3 kan itu kan deketan nih sama gedung 2. Iya, Jadi kan di gedung 3 di gedung 2. Iya. Nah, berhubung waktu kita doa, mereka yang ada di gedung 2 itu ngedeket di gedung 3 nih. Nah, waktu kita doa, jadi otomatis auranya bentrok lagi dong, makin gede dong. Iya.
dari gedung 3 gede, bentrok lagi di gedung 2 makin Mungkin dari gedung 2 ke gedung 3 itu mau berdoa bersama-sama kayaknya Bu. Makanya pada kumpul ya. Kepo deh, kepo banget ya. Dari itu Mungkin mau berdoa bersama-sama kayaknya. Iya. Atau mungkin mereka pengen tahu nih, apa sih orang-orang kayak gini gitu kali ya. Itu juga, dan dari situ kenapa sih kita ngerti aku kan efeknya di situ. Nah, itu. Nah, di situ itu benar-benar wah sakitnya tuh kayak kita kayak nggak makan seminggu deh, sakitnya kayak gitu. Kayak Berarti sakit banget ya? sakit banget. Lebih baik sakit hati atau sakit perut? ya sakit perut, Ya lebih baik mah sakit sakit perut, apa ya, sakit hati. Oh, lebih sakit hati. Iya, sakit hati lah. sakit hati nggak ada gila. Iya, Kebetulan saya belum pernah ngerasain. sakit gigi ya kayaknya. Aduh. Yang buat penonton di rumah, Abdul. gitu. Oke nih, sebelum berbincang lebih lanjut nih, kan kita udah tahu ya kalau Om Andri itu sebagai host dan saya sebagai praktis spiritual. Nih kenalan dulu nih sama Om Niko dan juga Om Abdul yang baru nongol. Iya, karena beliau ini sebagai kru posisinya itu ada di belakang kamera. Ini sebagai kru dari memegang lighting, lampu di belakang. Nah, beliau sebagai pendamping tim dari kita juga kalau ada apa-apa beliau bisa membantu Ya, gitu. dan juga karena setiap kita awal ini syuting dan juga mengakhiri syuting itu kan kita pasti ada sesi doa, dan Betul. kebetulan Om Abdul ini yang membantu kita buat menyusun doa atau doa misalnya gitu. Sebenarnya banyak ya kru-kru kita yang lain, cuman mungkin segini dulu deh yang kita tampilkan. Iya, pada sibuk yang lain. Kira-kira ada hikmah apa yang kira-kira kita petik dari penelusuran di gedung Islami Bekasi Taman Utara untuk Pak Abdul? Jadi hikmahnya begini, bahwasanya percaya atau nggak percaya bahwa gaib itu ada. Iya. Gaib itu ada karena Allah itu kan menciptakan alam itu banyak ya. Dari alam dalam perut, ada di sebelah. Terus ada lahir, ada di alam dunia, ada mati, ada di alam barzah gitu ya. Alam gaib ya tentunya ada, percaya atau tidak percaya bahwa alam gaib itu ada. Balik ke diri masing-masing. Iya, hikmahnya ya silakan bagi yang nggak percaya, tapi memang gaib itu ada. Iya, memang ada. Kalau gaib nggak ada, Allah nggak menciptakan setan dan jin. Betul. Ya, itu aja sih. Dri. Kira ada lagi yang disampaikan? Ya, cukup. Kira ada yang disampaikan? Kalau untuk dari saya, lebih berhati-hati dalam bersikap, berada, dan juga berucap. Karena apa? Kalau misal kita berada di tempat-tempat yang baru, kalau kita berada di tempat-tempat yang seperti di dalam kebijakan, atau kita berada di tempat yang konon katanya para masyarakat yang mistis, tolong hati-hati ya sahabat untuk bertindak, jaga adab, jaga sikap, dan juga jaga ucapan. Bisa dibilang etika kita lah gitu ya. Karena kita kan berdampingan dengan mereka. Betul. Kita berdampingan dengan mereka. Mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat, ada yang enggak. Tapi kalau menurut saya, tolong dijaga sikap kita demi kawasan yang seperti itu. Ya, Karena saya tambahin sedikit, artinya setiap kita lewat dimanapun, mau tempat agar, mau enggak, misalnya kita nggak tahu ya tempat itu agar atau enggak, yang penting jangan lupa berdoa. Betul. Kita lewat pikiran juga kan kita harus berdoa juga kan. Permisi. Doa, permisi. Minimal kalau kita nggak bisa permisi deh. Akhirnya dengan doa itu kan kayak ucap salam, kecuali
maaf banget, kecuali makamnya makam bukan muslim. Nah, itu kita cuman hanya permisi saja gitu. Tapi kalau yang kita lihat ini kuburan-kuburan muslim, dalam Islam itu diwajibkan memang untuk assalamualaikum dari kubur, doain al-fatihah. Kira ada yang disampaikan lagi nggak? Mungkin Kita ini berdoa aja ya. Jadi kita tutup Kemudian aja. waktu iya, juga dulu aja udah ya, malam karena juga gitu ya. malam juga. Kita sahabat Warawiri Warak, tadi kita sudah sesi tanya jawab kepada kru kita di sini dan juga praktisi kita, bahwa kesimpulannya itu memang benar adanya kita harus menjaga etika kita, adab kita, bahwa tempat itu jangan sembarangan kita melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Itu kalau begitu tidak berlama-lama kita akan penutupan berdoa kepada Pak Abdul, dipersilakan. Mari kita berdoa khusus bagi kita masing-masing dan berdoa juga buat para pemirsa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa khusus untuk alhamdulillah masyaallah. Khusus untuk Rabbi fil jazati. Oh iya. Amin. 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 Setelah kita berdoa, kita kayaknya akhiri ya percakapan ini. Sahabat Warawiri Warak, jangan lupa di like, comment, subscribe, komen, dan dipencet loncengnya biar video-video terbaru biar akan muncul nantinya. Tetap di channel Paguyuban Warawiri Warak.